Sword of Coming, episode 209. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Liang datang terburu-buru, dan ia juga pergi terburu-buru. Namun, Chen Ping'an tidak hanya tidak kehilangan rasa hormatnya kepada Liang yang tangguh setelah melihatnya dipukul jatuh oleh orang lain, tetapi ia bahkan merasa versi Liang ini sangat tampan dan gagah. Meski begitu, Chen Ping'an tetap merasa sedikit kecewa. Bahkan hingga hari ini, ia masih belum melihat Liang menghunus pedangnya. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya dan melepaskan ikatan Jiang Hu, labu pemelihara pedang, dari pinggangnya. Setelah menyesap sedikit anggur, ia tak kuasa menahan desahan haru dan berkata, setelah melancarkan 1 juta pukulan, aku harus mengalihkan fokusku untuk berlatih pedang. Setelah mengikatkan labu anggurnya kembali ke pinggang, Chen Ping'an tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia mulai berlatih meditasi berdiri secara terbuka. Ada para dewa pedang yang terbang di atas kota kecil dengan pedang terbang mereka, dan mereka telah terbang tinggi di angkasa, menikmati angin kencang di antara awan-awan, menjelajah jauh, menyaksikan pasang surut air laut. Ada Patriark Cui yang pukulannya mampu menggetarkan bumi dan mengguncang gunung-gunung, dan ada Wei Jin dari kuil angin dan salju yang pedangnya telah tiba sebelum dirinya dan melepaskan cahaya cemerlang di antara langit dan bumi. Jika hal-hal indah dan mulia ini ditunjukkan oleh orang lain, maka seseorang hendaknya berusaha menirunya setelah ia mengatasi rasa irinya. Soal berhasil atau tidaknya, hal ini dapat dibicarakan setelah ia berusaha sekuat tenaga. Ini adalah konsep yang sangat sederhana. Getaran hebat itu membuat banyak orang di kapal Kun ketakutan dan gelisah. Karena itu, dan karena Chen Ping'an masih belum kembali dari anjungan pengamatan, Chun Sui khawatir akan terjadi kecelakaan. Karena itu, ia mengambil risiko menyinggung tamu terhormat itu dan berjalan melewati ruang kerja menuju pintu menuju anjungan pengamatan. Setelah tiba di sana, ia mendapati bahwa kultivator yang berteman dengan dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung telah menghilang tanpa jejak. Chun Sui tak kuasa menahan gerutuan dalam hatinya. Orang ini sungguh misterius dan sulit dipahami. Ketika melihat Chen Ping'an sedang berkultivasi, ia berbalik tanpa berkata apa-apa, dan pada saat yang sama, ia sengaja berjalan dengan tenang kembali ke aula utama. Mengganggu kultivasi seorang pemurni Qi atau seniman bela diri murni merupakan hal yang tabu, terlepas apakah seseorang berasal dari pegunungan atau luar pegunungan. Ketika para pemurni Qi yang kuat mengasingkan diri, hal-hal ini akan menjadi sangat penting bagi seluruh pasukan. Sekitar 100 tahun yang lalu, Gunung Upacara pernah mengalami keributan besar terkait hal ini. Seorang tetua, muda, di tingkat ke-9 telah mengasingkan diri dalam upaya untuk naik ke tingkat ke-10, tetapi pada saat inilah musuh bebuyutan telah menyusup ke Gunung Upacara karena kecerobohan mereka. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa ini karena kekuatan musuh mereka yang lebih unggul. Bagaimanapun, fondasi Dao Agung Sang Tetua telah hancur, yang berarti ia hanya bisa bertahan di tingkat inti emas seumur hidupnya. Tak lama kemudian, kondisi mental Sang Tetua merosot dan akhirnya runtuh. Awalnya ia memiliki reputasi yang luar biasa di Gunung Upacara, tetapi setelah kejadian itu, ia menjadi sangat kejam dan bengis. Ia membunuh selir dan pelayannya sesuka hati, bahkan melumpuhkan muridnya yang berada di tingkat pengamatan laut dan hampir menghancurkan jembatan keabadiannya. Pada akhirnya, Penatua disiplin yang telah menganggap Penatua ini sebagai anaknya sendiri tidak punya pilihan lain selain secara pribadi menekannya dan mengurungnya di penjara di balik pegunungan. Setelah itu, tetua disiplin yang tidak meninggalkan gunung selama 100 tahun telah membuat keputusan yang mengejutkan. Ia pergi ke aula leluhur Gunung Upacara dan mengambil pedang leluhur pendiri. Ia kemudian meninggalkan gunung dan menyerbu sekte musuh bebuyutan mereka, melakukan pembantaian massal dan secara pribadi mengeksekusi kultivator yang telah menghancurkan hidup tetua muda itu. Ia tertawa terbahak-bahak sebelum kembali ke Gunung Upacara. Namun, setahun setelah kembali, ia tiba-tiba meninggal dunia. Mengenai hal ini, para murid Gunung Upacara hanya berani membahasnya secara diam-diam. Terutama mengenai apakah keputusan tetua disiplin untuk membalas dendam itu sepadan atau tidak. Namun, bahkan sekte dan klan abadi di luar Gunung Upacara pun mengagumi dan memuji tindakan berani dan heroik tetua disiplin tersebut. Mereka merasa bahwa ia telah menunjukkan kekuatan dan sikap leluhur pendiri Gunung Upacara. Setelah itu, sekte dan klan abadi ini semakin menunjukkan niat baik terhadap Gunung Upacara, yang telah kehilangan gelar sektenya.
Supervisor Ma, orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kamar-kamar premium di kapal Kun, adalah seorang pria tua gemuk yang jarinya dihiasi cincin giok berbagai warna. Ia berkeliling ke semua kamar premium dan secara pribadi menjelaskan kepada para tamu terhormat bahwa getaran hebat itu bukan disebabkan oleh serangan musuh. Sebaliknya, Kun hanya bertingkah nakal dalam kejadian langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Mengenai tamu di ruangan lain, Ceremony Mountain tidak mau repot-repot membuang waktu untuk menjelaskan situasi kepada mereka. Kyushi membuka pintu, dan ketika pengawas Ma mendengar bahwa Chen Pingan sedang berkultivasi di deobservasi, dia tersenyum dan menyuruhnya untuk menyampaikan pesan sesudahnya. Sebelum pergi, Supervisor Ma melirik dari balik bahu ramping gadis muda itu dan menatap adiknya yang lebih montok, Chun Sui. Chun Sui tampak anggun dan indah saat berdiri di samping meja, dan bahkan dari depan, ia masih bisa melihat lekuk bokongnya yang indah. Pria tua itu dengan enggan mengalihkan pandangannya dan bercanda, "Kyushi, kamu harus makan lebih banyak. Lihat betapa kurusnya kamu. Tidak baik bagi gadis muda sepertimu untuk terlalu kurus. Jika kamu tidak mampu, jangan khawatir, kakak Ma masih bisa menyisihkan uang sebanyak ini untukmu. Tidak perlu sopan padaku, dan tanyakan saja jika kamu perlu, mengerti?" Kyushi tersenyum dan mengangguk sebagai tanda setuju. Namun, setelah menutup pintu dan duduk di samping kakak perempuannya, ia tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dan menggerutu, "Dasar mesum tua sialan. Melihatnya menatapku seperti ada siput merayap di punggung tanganku. Rasanya berlendir dan menjijikkan. Dan kakak Ma, kakak, aku benar-benar ingin menghajarnya sampai buta. Penampilanmu memang cantik, tapi kau tak mau orang lain memandangmu sedetik pun. Temperamenmu sungguh, apa kau benar-benar berpikir kau bidadari dari sekte abadi?" Tanya Chun Sui dengan nada lembut dan geli. "Aku ingin tahu, apa kau teman dekat Dewi Surgawi Liu dari Paviliun Milet Kuning? Bisakah kau memperkenalkan bidadari rendahan ini kepadanya?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mata Kyushi melebar saat mendengar ini, dan dia mendengus, "Kakak, bagaimana kamu bisa menggodaku seperti ini? Tuan muda dari prefektur mata air naga kekaisaran Li Agung ini adalah orang yang santai," kata Chun Sui tiba-tiba. Kyushi mengedipkan matanya yang berair dan berkata, "Apa? Kau tidak berpikir untuk benar-benar menawarkan dirimu kepadanya, kan? Lagi pula, dia masih anak kecil, jadi bagaimana mungkin kakak menyukainya?" "Omong kosong apa yang kau ucapkan?" kata Chun Sui dengan jengkel. Kyushi terkikik dan menjawab, aku tahu, kau menyukai Han Abadi terhormat dari Gunung Upacara. Memang, dia murid langsung dari pemimpin gunung, dan dia juga sangat berbakat dan tampan. Yang terpenting, dia sopan dan ramah kepada semua orang yang ditemuinya. Dia juga membuat nama besar untuk dirinya sendiri selama 2 perjalanan menuruni gunung untuk berlatih. Ketika kita menghadiri perayaan Gunung Upacara yang diadakan setiap 3 tahun sekali, ekspresimu ketika kau melihatnya bertanding dengan seseorang dari kejauhan. Cek, tatapanmu seperti angin musim semi yang dapat mencairkan salju. Chun Sui mencondongkan tubuh ke depan, dan dadanya tanpa sengaja membentuk lengkungan yang memukau saat menempel di tepi meja. Ia mengulurkan tangan dan menepuk dahi adik perempuannya dengan lembut, sambil berkata, "Kau berada di tingkat kedua, dan aku juga di tingkat kedua. Jika digabungkan, tingkat kultivasi kita masih lebih rendah darinya. Dia mencapai tingkat abode 3 tahun lalu, dan mungkin dia sudah mencapai tingkat observasi laut saat kita kembali kali ini." Kyushi tersenyum dan meraih tangan kakak perempuannya. Meniru nada dan sikap Supervisor Ma, ia menggoda, "Oh, Nona Chun Sui, tangan mungilmu sungguh pucat dan penampilanmu sungguh cantik. Tangan bidadari lain mungkin tak secantik tanganmu, meskipun mereka tak perlu melakukan pekerjaan rumah sepanjang tahun." Salah satu tangannya dipegang oleh adik perempuannya, jadi Chun Sui mengangkat tangannya yang lain untuk menutup mulutnya sambil terkikik. Jalan kultivasi memang sulit, tetapi selalu ada hal-hal bahagia yang dapat membuat seseorang tersenyum. Misalnya, kedua saudari kembar itu saling bergantung, dan mereka telah menikmati kehidupan yang relatif damai sejak usia muda. Ketika mereka memiliki waktu luang, mereka bahkan dapat diam-diam memikirkan beberapa orang dan hal-hal mulia. Chen Pingan sudah selesai berkultivasi dan berjalan menuju ambang pintu menuju aula utama. Namun, setelah melihat ini, ia diam-diam kembali ke deobservasi, tak ingin mengganggu momen indah ini. Pergerakannya tenang dan lembut sepanjang waktu, jadi saudara kembar itu sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Chen Pingan memutuskan untuk berlatih meditasi berjalan di deobservasi. Dia telah menetapkan target untuk melontarkan 1 juta pukulan, dan pukulan acak bukanlah yang dihitung. Sebaliknya, pukulan acak hanya dihitung setelah dia menyelesaikan ke-6 langkah meditasi jalan.
Jika ia hanya mengejar kecepatan, mustahil ia bisa menyelesaikan 1 juta pukulan dalam beberapa hari. Namun, jika ia berlatih tanpa henti selama 12 jam setiap hari selama perjalanan ke selatan ini, lalu dikombinasikan dengan pukulan-pukulan yang ia kumpulkan selama perjalanan pulang pergi ke negeri Sui besar, ia bisa mencapai 1 juta pukulan dalam waktu sekitar 2,5 tahun. Namun, Chen Ping'an tidak mengejar kecepatan. Sebaliknya, ia mengejar kelambatan dan kemantapan. Ini karena setelah berhasil melewati perhentian ke-6 dari teknik 18 perhentian yang diajarkan A Liang, Chen Ping'an kini mengalami skenario yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 6 perhentian sebelumnya. Kinya bagaikan sungai yang mengalir, lambat namun berbobot. Karena itu, Chen Ping'an tidak bisa gegabah. Terlebih lagi, prinsip lebih cepat sering muncul di buku-buku, jadi Chen Ping'an tentu saja tidak berani mengabaikannya. Jika semuanya terus berjalan normal, maka mustahil baginya untuk mencapai target 1 juta pukulan sebelum tiba di Gunung Stalaktit. Hal ini menyebabkan Chen Ping'an merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya dia ingin mencapai setidaknya satu hal sebelum bertemu dengannya lagi. Saat ini, Chen Ping'an sudah cukup mahir dalam melakukan meditasi jalan. Bahkan jika ia memikirkan hal lain, ia masih bisa menggunakan kuda-kuda tinju ini untuk menempa tubuh dan pikirannya. Berlatih teknik tinju seperti membaca. Makna sebuah buku akan menjadi jelas setelah seseorang membacanya berkali-kali, dan tulisannya pun akan terasa seolah-olah dibantu oleh para dewa jika ia membaca buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, prinsip-prinsip bijak dalam buku-buku itu tidak bohong. Setelah beristirahat sejenak, Chen Ping'an menyandarkan lengannya di pagar dek dan menatap ke kejauhan. Matahari terbenam di barat, menyelimuti lautan awan dengan jubah keemasannya. Cahaya keemasannya berkilauan dan megah saat beriak di atas awan, pemandangan yang dapat menenangkan pikiran. Ketika saudara kembar itu mengajaknya berkeliling ruangan sebelumnya, lautan awan tampak seperti lembaran kapas raksasa di mata Chen Ping'an. Terlebih lagi, lautan awan itu tampak seperti 2 lembar kapas yang diantaranya dilalui kapal kun. Karena itu, seolah-olah langit dan bumi terasa dekat. Perasaan itu sungguh menarik. Chen Ping'an perlahan mengalihkan pandangannya. Kamarnya adalah yang tertinggi, dan semua kamar premium lainnya jauh lebih rendah daripada kamarnya. Ada juga beberapa pemurniki yang berdiri di dek observasi hunian-hunian ini dan menikmati awan senja yang berwarna-warni. Di balik pagar kokoh yang berjajar di sekeliling luar gedung tinggi itu, ada beberapa orang yang berjalan-jalan, dan anak-anak berlarian dan bermain di bawah pengawasan wali mereka. Terdengar suara obrolan dan tawa. Chen Ping'an melihat punggung seseorang, dan dengan penglihatannya saat ini, ia dapat melihat dengan jelas tas yang disampirkan diagonal di punggung orang itu. Ada juga pedang kayu di bawah tas itu. Orang itu mengenakan jubah Tao yang usang, dan juga memiliki jepit rambut kayu di rambutnya. Pemuda itu perlahan menoleh ke samping dan menatap daratan. Ia mengangkat tangan untuk menghalangi sinar matahari dari matanya, dan ekspresinya tampak sedikit linglung. Meskipun ada penghalang tak berbentuk yang beriak samar dan melindungi area di punggung kun, angin sepoi-sepoi masih bisa menembusnya. Bibir pendeta Tao muda itu kering dan pecah-pecah, dan angin sepoi-sepoi dengan lembut mengangkat cambangnya ke udara. Dia juga membawa pedang kayu yang diikatkan di punggungnya. Anak laki-laki muda dari Gang Fas Tanah Liat itu menginap di kamar premium dan berdiri di dek observasi di atas semua kamar lainnya. Ketika para pelayannya mengobrol, mereka akan membicarakan kisah-kisah tentang para dewa di 5 tingkat atas. Di bawah mereka terdapat benua terkecil di dunia agung, dan sangat mungkin para pemurniki dalam pasukan kecil, terutama para kultivator pengembara dan kultivator pengembara yang berjuang seperti rumput bebek tanpa akar di pegunungan dan rawa-rawa, tidak akan pernah mengetahui nama-nama 5 tingkat atas, bahkan sampai mereka meninggal. Sementara itu, pendeta muda Taois entah dari mana itu berdiri diam di depan pagar di tingkat terbawah kapal kun, menghitung sisa uangnya sambil kelaparan. Ia sedang memastikan apakah ia punya cukup uang untuk membawa kapal kun ke negeri aliran selatan. Chen Ping'an mundur beberapa langkah dan terus berlatih teknik tinjunya. Gerakannya alamiah dan tujuan tinjunya jelas namun elegan. Chen Ping'an terus berlatih meditasi berjalan di dek observasi hingga larut malam, ketika bulan bersinar terang dan menyelimuti cahaya bintang-bintang.